Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini, saya memberikan judul 20 menit saja Tuhan, yang didasari dari Mazmur pasal 54, ayat 4 dan ayat 6. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, 20 menit bukanlah waktu yang lama. Namun jika itu terkait dengan pemulihan kesehatan atau kehidupan, rasanya 20 menit itu menjadi sangat berarti. Itulah kesaksian yang dibagikan oleh Pak Sri Duto, seorang anak Tuhan. Kita sebut namanya Pak Duto saja. Beliau adalah seorang abdi negara. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, beliau mendapatkan tugas ke Serbia. Di Serbia sedang berlangsung musim gugur menuju kepada musim dingin. Sehingga satu kali Pak Duto meminjamkan jaketnya kepada salah seorang juniornya. Sampai dengan penugasan selesai, rombongan selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan saat akan kembali ke tanah air, ada salah seorang anggota rombongan yang tidak lolos tes kesehatan karena terkonfirmasi positif corona, sehingga harus tetap tinggal di Serbia untuk menjalani perawatan dan isolasi. Kebetulan, anggota tersebut adalah junior yang pernah meminjam jaket Pak Duto. Karena tes kesehatannya lolos, Pak Duto bersama dengan anggota tim yang lain dapat terbang kembali ke Indonesia. Sesampai di tanah air, Pak Duto merasakan tubuhnya kurang fit. Beliau menganggap bahwa ini hanyalah efek dari jet lag. Akan tetapi sampai beberapa hari kondisi ini tidak membaik. Akhirnya Pak Duto mesti menjalani swab PCR dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Saat itu beliau menyebutkan bahwa COVID yang diderita ini bukanlah kaleng-kaleng karena berasal dari luar negeri langsung. Dan akibat paparan virus ini, Pak Duto harus menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit. Sampai pada titik ini, Pak Duto sangat merasakan bagaimana Tuhan menopang dan menolongnya. Betapa tidak, saat itu kisaran bulan Oktober 2020 yang lalu, untuk mendapatkan tempat perawatan bukanlah sebuah perkara mudah. Namun hanya karena kebaikan dan pertolongan Tuhan saja, beliau mendapat tempat perawatan di sebuah rumah sakit swasta. Akan tetapi setelah mendapatkan tempat perawatan pun persoalan belum selesai. Sebab dengan dirawat di sebuah rumah sakit swasta, tentu ada konsekuensi pembiayaan yang harus ditanggungnya. Tetapi baginya dan keluarganya, yang penting perawatan dapat dilakukan terlebih dahulu. Setelah beberapa saat dirawat intensif di rumah sakit, peralatan pendukung perawatan sudah dilepas dari tubuhnya. Pak Duto yang mengalami penurunan berat badan hingga 15 kg ini diminta untuk mulai berlatih gerak tubuh dan berjemur sinar matahari di depan teras kamar perawatannya minimal 20 menit. Kondisi fisik yang lemah tidak memungkinkan beliau untuk berdiri, sehingga membutuhkan bantuan kursi roda. Akan tetapi ketersediaan kursi roda di rumah sakit itu sangat terbatas, sehingga harus digunakan secara bergantian oleh para pasien. Sementara itu, di hari pertama di mana Pak Duto harus berjemur, situasi cuaca di luar mendung sekali. Terbersit sebuah permohonan di dalam hatinya. Tuhan,
Jikalau seturut dengan kehendak-Mu, maka izinkan anakmu ini memperoleh sinar matahari cukup 20 menit saja. Setelah permohonan ini disampaikan, tibalah giliran Pak Duto untuk mempergunakan kursi roda. Namun saat itu ada sedikit keraguan akan tetap bertahan di kamar atau keluar ke teras, mengingat bahwa cuaca masih mendung. Akhirnya Pak Duto memantapkan diri untuk keluar ke teras. Sampai di teras, matahari masih tertutup mendung. Ia bertahan sebentar di teras. Tiba-tiba secara ajaib, mendung tersibak dan matahari secara bebas menyinari tubuh Pak Duto. Dan yang merupakan mujizat saudaraku adalah bahwa matahari itu bersinar tepat 20 menit. Sebelum kemudian awan menutup matahari itu kembali. Terkabulnya permohonan untuk sinar matahari itu menumbuhkan keyakinan bahwa dirinya akan berpulih dan sehat kembali. Dan memang, selang beberapa waktu, Pak Duto dinyatakan sehat dan dapat kembali ke rumah. 20 menit menjadi tanda dari Tuhan bagi pemulihan kesehatan Pak Duto. Dan ternyata bukan hanya itu saja. Biaya perawatan yang pada awalnya sempat dirisaukan, ternyata ditanggung oleh negara. Syukur kepada Tuhan. Demikian puji Pak Duto. Saat ini beliau telah dapat melakukan tugasnya sehari-hari kembali dengan baik sebagai seorang abdi negara. Tetap sehat terus Pak Duto. Saudaraku, pengalaman seperti yang dialami oleh Pak Duto ini mungkin juga pernah Anda alami dalam bentuk yang lain. Namun dari pengalaman itu kita sungguh meyakini bahwa Tuhan mendengar permohonan kita dan bersedia menolong tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan kita. Benarlah apa yang dikatakan oleh pemazmur. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhan yang menopang aku. Oleh karena itu, janganlah kita risau dan gelisah, sebab Tuhan pasti akan menolong kita dari berbagai kesulitan jika kita bersedia taat dan berserah kepadanya. Mari kita terus memelihara iman agar tetap dapat bersandar pada kehendak dan pertolongan Tuhan saja. Dan mari kita mensyukuri waktu pemberian Tuhan itu dengan cara mengisi waktu itu dengan karya demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau kembali meneguhkan kami bahwa Engkau bersedia mendengar permohonan kami dan siap menolong kami tepat pada waktunya. Ajarkan kami untuk memiliki kesabaran di dalam menantikan perwujudan pertolongan-Mu itu, sehingga kami dapat menghargai setiap waktu yang Engkau berikan juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.